Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat menemui zaman Adinul Islam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Luki Resandi, merupakan anggota UKMKI SIP 2020. Langsung saja ya, untuk susunan acara pada malam hari ini, yakni pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita buka kajian rutin pada malam hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menginjak pada acara yang kedua, yakni penyampaian materi. Pada malam hari ini UKMKI seluruh gabungan dari UKMKI seluruh Universitas Jember maupun dari universitas lain mengangkat sebuah tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan, yakni hukum cinta terlarang Nisa Sabyan dan Ayu Sabyan. Mengenai tema ini patut diperbincangkan karena antara dua tokoh tersebut merupakan public figure, di mana tokoh-tokoh tersebut itu merupakan vokalis dan yang memegang keyboard, yakni Ayu Sabyan, yang vokalis tadi Nisa Sabyan, yang dimana antara dua belah pihak ini menjalin suatu hubungan yang terlarang, ya. Nah, langsung saja ya untuk pembahasan secara luas dan komprehensif akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dhani Firdaus, SPD MPD. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember, pembina Ma'had Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, dosen IAI Al-Qadiri Jember, sekaligus sebagai pembina pondok dan majelis Syarifah Ajung. Untuk Ustadz Dhani Firdaus, SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baina wahdah wa razaqnakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati dan yang saya banggakan,
para peserta seminar kajian online pada malam hari ini, wabil khusus mahasiswa Universitas Jember dan juga seluruh jamaah yang lain yang hadir. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam Jumat, malam penuh keberkahan ini, dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang cinta terlarang. Karena kebetulan materi hari ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukum cinta terlarangnya Nisa Sabian dan Ayus yang viral, sehingga netizen banyak sekali yang beranggapan negatif, khususnya kepada perempuan yang berhijab, ya. Seolah-olah kasus yang viral pada hari ini itu tertuju semua pada seorang perempuan. Nah, padahal kalau kita tahu, selidiki lebih dalam dan lebih dalam lagi, di situ ada suatu yang tidak kita ketahui sehingga kita asal menjustis saja. Padahal seperti yang kita dulu pernah bahas di kajian-kajian sebelumnya mengenai berita hoax, bahwasanya Allah berfirman, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar atau berita dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang atau berita-berita gosip dan lain sebagainya, maka harus bagaimana? Fatabayyanu, maka klarifikasilah. Sehingga dengan klarifikasi inilah nanti akan ketemu solusinya dan jalan keluarnya, tidak asal justice saja. Karena apa? Kajian kemarin kita sudah membahas wala tajassasu, ya. Kita jangan mengintai-intai, cari kesalahan sana sini, sehingga seolah-olah itu diibaratkan dalam Al-Quran ayakulalah ma'akhihi, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kalian tidak merasa jijik kalau kita memakan bangkainya saudara sendiri? Oleh karena itu, mari kita kaji pada malam hari ini, khususnya pada kasus kasuistik yang sedang viral, yang trending-trendingnya di YouTube sudah urutan teratas sendiri mengenai cinta terlarangnya Nisa Sabian dan Ayu Sabian. Allah berfirman, ya. Allah berfirman seperti yang ayat yang saya bacakan tadi pada surat An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan bagimu berpasang-pasangan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, ya. Jelas ini adalah isyarat bahwasanya kita memang selaku manusia dianugerahi sesuatu yang namanya cinta. Dan ini adalah hal yang lumrah. Bahkan ketika manusia tidak memiliki rasa cinta, maka disitulah manusia yang tidak ada jasadnya. Tidak dapat dipungkiri siapa saja, ya, dari golongan mana saja, siapapun dia pasti memiliki cinta. Oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, ya ayyuhan nas, hai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua itu baik berupa laki-laki maupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian semua itu adalah sebagai apa? Syu'uba wa qabaila lita'arafu, ya. Jadi menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berpasang-pasangan, lita'arafu, untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, namun sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian itu adalah di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal semuanya. Oleh karena itu dari ayat-ayat ini, baik surat Al-Hujurat dan ayat-ayat yang lain, misalnya dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum, maka nikahilah perempuan yang tidak kamu sukai. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwasanya manusia memang dianugerahi sesuatu yang namanya cinta. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ya. Namun banyak sekali wejangan-wejangan dari sesepuh-sesepuh kita, dari senior-senior kita, bahwasanya Allah itu memang maha adil, ya. Tidak hanya menciptakan cinta, tapi juga menciptakan kesedihan, ya. Dan ada sabar, ada marah, ya. Ada siang, ada malam. Kemudian ada hujan, ada panas, dan selalu berpasang-pasangan. Oleh karena itu, dalam rangka manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan seperti Adam dan Hawa, maka sudah pastinya anjuran agama adalah suatu pernikahan.
Oleh karena itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fattaqu harthakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum. Istri-istri kalian semua adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang tersebut dengan cara yang kamu sukai. Hal ini menunjukkan bahwasanya cinta yang sudah dianjurkan oleh agama, cinta yang diarahkan oleh agama itu mengarah pada pernikahan, bukan sesuatu yang lain. Sehingga apa? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, yang sempat viral, digosip baik di channel TV manapun, begitu juga di akun medsos manapun, baik itu di Instagram, YouTube, WhatsApp, status dan lain sebagainya. Bahkan sebelum saya buka ini, barusan status masih banyak yang menyangkal apakah mungkin seseorang perempuan yang berhijab kemudian juga melantunkan lagu-lagu indahnya, qasidahnya, selawatannya, bahkan ada yang mengatakan adalah hafizah, ya, hafal Quran dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Ada kasus yang viral dengan keyboardnya sendiri, rekan kerjanya sendiri melakukan cinta terlarang. Namun saya tidak terlalu mengenai yang demikian, karena mohon kamera dimatikan. Siapa itu? Mohon kamera dimatikan karena tidak akan muncul di YouTube ketika ada dua open kamera. Silakan open kamera selain saya dimatikan. Siapa itu? Ada yang belum matikan itu ya. Bahwasanya ketika cinta itu terjadi ya pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka masuk dalam kategori zolim. Zolim itu apa? Wad'u syai'i ila ghairi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Namun ya banyak netizen yang beranggapan bahwasanya Nisa Sabian ini dianggap seolah-olah adalah public figure yang mewakili seluruh wanita yang berhijab. Kok ada wanita berhijab seperti itu? Kok ada wanita berhijab melantunkan lagu salawatan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan senandung qasidahnya bisa melakukan hal yang demikian? Berarti netizen menganggap ya perempuan semuanya seperti itu. Ini yang keliru. Kita tidak bisa menyamakan antara kasuistik satu ini dengan yang lain. Kenapa? Karena ada kaidah usul fiqh, likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada perkataan sendiri, setiap perkataan juga ada tempatnya sendiri. Sehingga ketika ada netizen yang mengatakan, oh berarti perempuan berhijab itu memang gayanya saja, hanya modusnya saja, memakai hijab dan lain sebagainya, kemudian tapi melakukan hal yang negatif, kemudian mengecap rata-rata perempuan seperti itu, ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Ketika ada sesuatu kesalahan, ya, ketika melihat kesalahan, idza ra'a minkum mungkaran, kalau kita melihat kemungkaran, maka bagaimana? Falyughayyir biyadi, maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, ya itu sudah paling dasar sendiri, ya. Paling dasar sendiri sudah, pakai tangan tidak bisa, fabilisani tidak bisa, pakai omongan tidak bisa, ya terakhir didoakan. Bukan kategori bukan kapasitas kita menjustis sana sini sehingga mengatakan seluruh wanita seperti itu. Ini yang keliru, ya. Karena hijab maupun yang lain sebagainya yang anggaplah Islami itu tidak menjamin status kepribadian kepribadian manusia itu sendiri, ya. Apalagi urusan yang seperti ini, urusan cinta adalah, kalau cinta itu adalah amrun sirriyun, perkara rahasia yang tahu itu hanya dirinya sendiri dengan Allah, maka sudah pasti kalau ada pembahasan ya mengenai cinta antara si A dan si B, si C dan lain sebagainya, itu kita tidak tahu yang sebenarnya. Namun banyak klarifikasi sekarang yang beredar karena memang dari kemarin itu sudah beritanya viral, kemudian sekarang banyak klarifikasi, terutama dari ayahanda sendiri. Ya, kita akan harus mengutamakan klarifikasi. Kenapa? Karena ayatnya jelas, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, ya, kalau datang suatu berita kepada kita, maka fatabayyanu, klarifikasilah. Banyak sekali yang mengklarifikasi, baik dari keluarganya maupun teman-temannya. Ya, ayahandanya juga mengatakan demikian, bahwasanya putri saya itu tidak melakukan hal gerak-gerik yang aneh sampai sekarang. Dan juga melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tidak sampai sesuai hal-hal yang beredar di sosial media. Begitu juga teman-temannya.
Namun anehnya juga memang siapa Rivi selaku istrinya Ayus juga mengatakan kalau memang ini kejadiannya memang benar apa adanya, seharusnya kan sudah bukan 2 tahun ya, beberapa tahun yang lalu sudah ini seharusnya terungkap. Kenapa kok baru terungkap seperti itu? Entah ini hanya permainan manajemen konflik, karena memang kita di dunia perdebatan, di dunia entertain itu ada istilahnya manajemen konflik. Kalau kita ingin viral, ingin meningkatkan integritas kita misalnya, itu harus membuat manajemen konflik. Sehingga ketika manajemen konflik itu naik, mendaur, maka otomatis kita juga akan naik. Begitu juga hal yang demikian. Kasus yang pada malam hari ini karena kajian temanya seperti ini, sehingga banyak yang datang. Ya, seperti itu. Ini salah satu manajemen konflik. Ini perlu diketahui bagi mahasiswa karena apa? Salah satu juga metode agar kita bisa berdebat atau menarik perhatian dosen atau menarik perhatian pemateri sehingga suasana itu menjadi hidup. Begitu juga hal yang demikian, ini hal-hal yang antara benar dan tidak benar, kita tidak tahu yang sebenarnya. Hanya berdasarkan reka-reka saja. Karena memang banyak sekali chat itu di Instagram maupun di WA-nya mengenai kasus cinta terlarang atau yang biasa kita sebut dengan pelakor, karena pihak ketiga kebetulan Ayus dan Rivi ini sudah memiliki 2 anak ya, dan ini pastinya sudah tidak bisa tergantikan 2 anaknya tersebut dengan Nisa Sabyan. Secantik apapun dia, sehebat apapun dia, seenak apapun suaranya dia, kita tidak tahu. Namun yang jelas saya tidak akan terlalu membahas panjang lebar masalah kasusnya Nisa Sabyan dan Rivi karena ini hanya sebagai gambaran saja ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Karena memang kasus yang demikian, cinta terlarang atau pelakor pihak ketiga itu tidak hanya terjadi pada kedua orang tersebut. Dimanapun itu juga banyak ya. Kebetulan kemarin saya ke pengadilan agama itu dikatakan memang sudah terbiasa terjadi hal yang demikian. Terjadi hal-hal yang demikian, ada siang, ada sore, ada pernikahan juga, ada perselingkuhan, ada pernikahan juga, ada pelakor dan lain sebagainya. Saya ingin membahas lebih detail tentang hukum pelakor agar ini tidak terjadi. Dan saya ingin menegaskan bahwasannya pelakor itu seolah-olah tidak hanya berpusat pada perempuan, tidak. Perempuan itu karena ajakan laki-laki. Oleh karena itu dalam Islam itu kajiannya sangat detail sekali. Baik yang laki-laki maupun perempuan ini apa? Misalnya ada kasus yang viral sekarang antara Nisa Sabyan dan Ayus Sabyan, kemudian ada Rivi selaku istrinya Ayus. Seolah-olah ini yang salah ini murni itu adalah Nisa Sabyan. Sehingga kemarin hasil survei rating dari Nisa Sabyan itu turun, terutama dari pengefan gara-gara kasus ini. Padahal kalau memang itu benar terjadi kasus tersebut, ini tidak murni perempuan, tidak. Dan ini tidak terjadi pada orang dua tersebut di mana-mana ya. Karena biasanya ya pihak laki-laki inilah yang mempunyai peran besar, yang mengatur strategi, metode, tekniknya dan lain sebagainya sehingga terjadi hal yang demikian, hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya ingin lebih membahas bagaimana hukumnya pelakor menurut agama Islam. Apakah memang ada dan dibahas hukum pelakor dalam agama Islam? Seperti kita tahu Islam itu menganjurkan kita untuk melangsungkan hubungan percintaan itu dengan jalan pernikahan. Seandainya ingin menambah itu diperbolehkan ya. Seandainya misalnya Ayus ingin menambah istrinya suka ke Nisa Sabyan, maka silakan dilamar Nisa Sabyan kemudian menikahinya, mempunyai istri 2, 3 sampai 4 karena itu batasannya ya. Jalan yang ditawarkan oleh agama seperti itu. Namun kenyataannya biasanya istri pertama tidak menyetujui, dan ini yang banyak kesalahpahaman. Memang banyak istri yang tidak menyetujui ketika suaminya ingin menikah lagi, padahal itu ajaran agama, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ya, 2, 3 atau 4, tapi dengan syarat harus adil. Kalau sekiranya tidak adil ya pantas saja kalau ditegur. Demikian. Apakah memang ada pembahasan hukum pelakor di dalam agama? Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qol, dari Abu Hurairah ini diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha au abdan ala sayyidihi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bukan dari bagian kita, ya. Laisa minna man khabbaba imra'atan, bukan termasuk bagian kita, bukan termasuk golonganku, katanya Rasulullah, ya. Orang yang menipu man khabbaba imra'atan ala zaujiha, orang yang menipu perempuan atas suaminya, au abdan ala sayyidihi, atau seorang budak kepada kepada tuannya. Ini hal yang tidak yang sangat dilarang oleh agama. Semisal apa? Semisal menipu ini ya, khabbaba ya. Semisal itu laki-laki, kasus yang sudah viral misalnya, ini menipu, saya tidak ada hubungan apa-apa, saya tidak ada hanya rekan kerja, saya hanya teman, hanya ini, hanya itu, dan lain sebagainya. Kalau itu memang benar apa adanya, ya tidak masalah. Tapi ketika itu tidak benar, hanya menipu ya, man khabbaba imra'atan ala zaujiha, barang siapa yang menipu ya, atau berpura-pura ya di depan seorang perempuan atau di depan istrinya atau suaminya, ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan, maka ini sangat dilarang oleh agama. Kecamannya sangat keras sekali ya. Karena apa? Karena sudah terikat dalam rumah tangga, sehingga kita ada unsur keterikatan antara suami dan istri, sehingga ancamannya Rasulullah laisa minna ya. Dijelaskan ini juga dalam syarahnya, dijelaskan lagi dalam kitab lain, hadis tersebut laisa minna ay min atsba'ina, bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba ya, orang yang menipu, ay al khoda, atau menipu baik itu laki-laki ke perempuan, suami ke istrinya atau istrinya ke perempuannya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Itu ancamannya. Kalau sudah tidak diakui, ya sudah jelas ya, karena tidak diakui. Oleh karena itu ini ketika memang sudah terjadi suatu pasangan, kita menipu antara suami dan laki-laki, suami atau istri saling menipu, ya jelas tidak diakui sebagai golongan Rasulullah. Demikian. Begitu juga dijelaskan dalam hadis lain, an Abi Hurairah yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la tas'alil mar'ata talaqa ukhtiha litakfiya ma fi ina'iha. Dari Abu Hurairah juga dijelaskan menyampaikan yang sampai kepada Rasulullah, la tas'al imra'ata talaqa ukhtiha. Janganlah seorang perempuan itu meminta perceraian atas saudaranya. Ini contohnya, ini adalah pihak ketiga. Misalnya ada pihak ketiga ya. Anggap si A, si B sudah menikah, kemudian si A selaku suami ini berhubungan cinta terlarang dengan mohon dimatikan mikrofon sama kamera ya, biar tidak rame. Ada si A, si B dan si C ya, berdasarkan hadis ini latas alil mar'ah talaqa ukhtiha. Jangan sekali-kali seorang perempuan ya itu meminta memohon menceraikan istri istilahnya. Ada si A dan si B dan si C. Ini si C selaku pihak ketiga memohon kepada si A, yaitu selaku suami yang sudah menikah dengan si B, untuk menceraikan si B. Contohnya misalnya seperti ini, ada Ayus dan Rifi, kemudian Nisa Sabyan, ketahuan bahwasanya melakukan cinta terlarang antara Ayus dan Nisa. Nah, seperti itu. Kemudian Nisa meminta Ayus untuk menceraikan Rifi. Nah, ini hal yang demikian ini tidak boleh. Ya, sangat jelas ini larangannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini salah satu hadis yang menjadi dalil sebagai larangan untuk menjadi pelakor ya. Namun sekali lagi ini bukan hanya tertuju pada perempuan ya. Pelakor seolah-olah identik pada perempuan, padahal tidak. Padahal tidak hanya perempuan. Ingat, itu yang perlu digarisbawahi. Pelakor tidak hanya berlaku pada perempuan. Karena trending di mana-mana, berita di mana-mana, yang banyak terjadi itu adalah yang disudutkan adalah perempuan. Begitu juga hadisnya kan kok perempuan, Ustaz. An Abi Hurairah yablughu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Jangan sekali-kali perempuan meminta saudaranya untuk menceraikan istrinya. Nah, ini hadisnya kok perempuan ini, berarti kan perempuan saja. Tidak. Ini kebanyakan hal yang demikian. Karena kalau sudah
perempuan cinta sama laki-laki, tidak mau dipisah, tidak mau ditinggal, sehingga menyuruh si laki-laki ini untuk menceraikan istrinya. Padahal tidak harus demikian, dinikahi semua juga tidak apa-apa sebenarnya. Namun terkadang yang namanya perempuan, al-mar'ah kal mir'ah. Oleh karena itu perempuan itu kan seperti mir'ah, kaca. Kalau sudah pecah, maka susah akan dikembalikan lagi. Begitu juga ketika nanti semisal dinikahi dua-duanya sama Ayus, ini antara satu dengan yang lain ini kan tidak terima biasanya. Padahal ya itu jalan keluar yang sebenarnya, ya. Bahkan ini tudingan-tudingan yang lain bahwasanya ini tidak selingkuh nih Sasabian, tapi karena apa? Karena sudah punya pacar dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa menjustis itu karena apa? Kebenaran-kebenaran namanya artis ya, semuanya bisa terjadi. Sekali lagi namanya artis, bisa terjadi hal yang hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi semua. Karena apa? Manajemen konflik untuk menaikkan ratingnya seperti itu. Oleh karena itu hadis tersebut itu dalam dalam kitab Tuhfatul Ahwas itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Memang qala Nawawi makna hadal hadis naha al-mar'ah al-ajnabiyah antas ala rajulan talaqa zaujatiha. Ini lihat luko ha wa yatazawwaju biha. Hadis tersebut menjelaskan, katanya Imam Nawawi, larangan seorang perempuan yang memohon kepada seorang laki-laki untuk menyeraikan istrinya, kemudian untuk menikahi dirinya sendiri. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini adalah larangan Rasulullah. Seandainya tetap dilakukan, maka nanti jelas konsekuensinya itu adalah laisa minna, bukan termasuk golongannya kita, katanya Rasulullah. Kalau sudah bukan termasuk golongannya kita, ya wassalam, sudah nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, ini sangat jelas sekali hukum pelakor, hadis yang sebagai dasar referensi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang pertama yaitu pelakor itu tidak diperbolehkan. Satu, karena memang ada hadis Abu Hurairah yang mengatakan tidak boleh baik suami maupun istri, laki-laki maupun perempuan yang saling menipu, yang selalu meninggikan orang lain di hadapannya. Misalnya saya selaku suami meninggikan seorang seseorang perempuan. Kalau perempuan itu sudah si A itu lebih cantik, lebih bagus, lebih ini di depan pasangan kita, ini tidak diperbolehkan. Begitu juga perempuan, tidak boleh juga menjelek-jelekan suaminya. Loh, kalau sampean Mas tidak bisa apa-apa, lihat itu si A sudah punya mobil, punya rumah, kaya raya, jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti akan terjadi percekcokan. Ancamannya jelas, laisa minna, bukan termasuk golongannya kita. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang diriwayatkan Abu Hurairah, ada hadis yang mengatakan tidak boleh sekali-kali seorang perempuan meminta atau memohon kepada seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya, untuk menikahinya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan merusak. Ini yang disebut dengan pihak ketiga, atau yang jelas ini adalah sebagai pelakor. Namun, yang perlu digarisbawahi, kesimpulan pada malam hari ini, pertama, kita dalam rangka menerima berita-berita yang viral, hot news, ya. Hot news di sini di Indonesia khususnya, ini saya perlu jelaskan. Kalau di luar, di Eropa misalnya, berita-berita yang hot news itu adalah yang good news. Yang berita terhangat itu adalah good news, berita-berita yang terbaik, berita bagus sehingga bisa diambil pelajaran ke kita. Namun kalau di Indonesia sebaliknya, itu adalah bad news. Yang jadi hot news itu adalah bad news. Berita-berita negatif, berita-berita miring, ini akan diangkat. Kalau berita yang good news, ini tidak akan viral. Justru yang bad news ini akan menjadi viral. Berita buruk, bad news ya. Kalau good news itu berita bagus. Ini yang kelirunya. Dan juga pertama, kita itu tidak boleh selaku kita itu viewer atau netizen dan lain sebagainya, kita harus bersikap bijak, tidak langsung menjustis. Wah, bahwasannya perempuan itu hanya gayanya saja berhijab, gayanya saja hafalan Quran, gayanya saja hanya melantunkan lagu-lagu qasidah, sholawat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Nanti dicap, wah perempuan seperti itu. Lebih baik saya tidak pakai hijab, tapi kelakuan saya baik. Nah, ini pernah saya ditanya waktu itu. Ustadz, saya ini tidak suka berhijab, tapi saya baik. Yang satunya, pertanyaannya begini. Saya tidak berhijab, tapi baik Ustadz. Itu berhijab, tapi tidak baik. Terus lebih baik mana Ustadz? Ya sama-sama buruk berarti ya.
Kenapa? Karena ini ngakunya baik tapi tidak berhijab. Yang satunya katanya buruk tapi berhijab. Ya semuanya buruk berarti. Yang bagus itu ya berhijab ya baik, ya gitu. Karena tidak mungkin kita itu mengaku baik tapi tidak mau berhijab, kan lucu, aneh ya. Jadi seperti itu, bahwasanya jelas ketika kita menerima berita maka kita harus saring dulu. Kita harus klarifikasi sesuai ayat Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in. Ketika datang suatu berita dari arah yang tidak jelas, fasikun, fatabayyanu, maka perlu diklarifikasi. Kemudian juga kita jangan menjustis bahwasanya Nisa Sabian adalah seorang yang perempuan yang berhijab tapi melakukan hal negatif. Tidak demikian ya, karena kita tidak tahu kebenarannya yang seperti apa. Kita harus husnudzon saja. Kenapa? Karena ini memang anjuran seperti ayat yang sudah kita bahas di kajian kemarin ya, wala tajassasu wala tab'atu ba'dukum ba'dhan, jangan saling mencari kesalahan antara satu dengan yang lain gitu ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah termasuk dosa besar. Oleh karena itu kita husnudzon saja, semoga apa yang terjadi ini tidak benar apa adanya seperti yang dikatakan ayahandanya, begitu juga teman-temannya. Kalau ayahandanya mengatakan Nisa Sabian ketika keluar itu selalu didampingi oleh keluarganya, ya, didampingi oleh ibunya, kerabatnya, bahkan kadang ayahnya juga ikut. Jadi sangat ketat sekali, sehingga ketika ada hal yang demikian itu hanya isu-isu saja. Makanya oleh karena itu nanti khusus pada channel YouTube ini nanti yang mau dimasukkan YouTube adalah tudingan, hanya bersifat tudingan saja ya, karena kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kalau memang itu benar, maka bagaimana ini selaku pengefennya? Kebetulan di sini banyak pengefennya misalnya. Ya kita sesuai kaidah sulfik, khud ma sofa watsruk ma kadar. Ambil yang bagusnya saja, watsruk ma kadar, tinggalkan yang buruknya. Tidak semata-mata pas kita benci seutuhnya, tidak ya. Kaidahnya bagaimana? Khud ma sofa, ambil yang bagus, watsruk ma kadar, ambillah yang buruk, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, hukum pelakor sangat jelas, itu sangat sangat dilarang oleh agama ya. Kalau memang ingin dinikahi maka harus berdiskusi dengan pihak pertama sehingga nanti terjadi solusi yang bisa menggabungkan kesemuanya, karena memang dalam An-Nisa sudah jelas fankihu ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba', menikah sampai 4 pun juga tidak apa-apa, tidak harus melakukan hal yang demikian, seperti itu. Kalau sampai melakukan hal demikian si pihak pelakor misalnya ya, baik laki-laki maupun perempuan, karena pelakor tidak hanya perempuan, juga ada yang laki-laki ya. Seandainya terjadi yang demikian, maka bagaimana? Ancamannya jelas, laisa minna, bukan termasuk golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya itu dari saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dhani Firdaus SPD MPD. Beliau membahas sangat tuntas, sangat jelas secara rinci dari hukum-hukumnya, juga terkait dari-darinya. Menginjak pada acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, yang untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on cam dan on mic ataupun ditulis di kolom chat. Akan saya buka 2 termin. Termin yang pertama yakni 3 pertanyaan, dan termin yang kedua kondisional saja ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Oke, siap. Mas Zain, monggo. Oke. Diminum ini juga. Mohon untuk teman-teman yang lain untuk nonaktifkan mic-nya. Oke. Jadi seperti ini Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa sebenarnya istilah pelakor di dalam agama Islam ini tidak ada. Yang saya mau tanyakan apakah benar, itu untuk yang pertama. Terus mereka juga pernah yang mengatakan tersebut itu juga mengatakan bahwa sebenarnya
mencintai suami orang yang sudah sah itu merupakan fitrah, karena ini berkaitan juga dengan hukum poligami. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kan boleh 4, sehingga si perempuan ini kalau mencintai suami yang sudah sah ini dianggap sebuah fitrah, bukan suatu keharaman. Ini pripun Ustaz pendapat jenengan? Monggo untuk Ustadz Dhani Firdaus untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zain. Pertama, istilah pelakor dalam agama itu memang sebenarnya tidak ada, ya. Istilah pelakor sendiri itu tidak ada. Cuma memang kita itu ketika kita menemui suatu hukum seperti kaidah usul fiqh yang ada, kita itu kasuistik yang ada itu tidak mungkin semuanya itu berada dalam istilah di fikih atau di Al-Quran tersendiri. Oleh karena itu istilah yang dipakai dalam fikih itu ketika ada sesuatu hukum, ya, itu istilahnya itu dikiaskan atau diilhakkan, disamakan dengan hukum yang sudah ada. Ya, kasus pelakor ini kita ilhakkan kepada kasusnya pada zamannya Nabi ini, tidak boleh ada seorang perempuan yang meminta kepada seorang laki-laki yang lain untuk menceraikan istrinya. Kalau istilah pelakor sendiri ya tidak ada. Namun kita ilhakkan, kita samakan dengan hukum yang sudah ada. Ya, menyamakan inilah yang disebut dengan kias. Oleh karena itu hukum dalam Islam yang dijadikan sumber itu kan yang muttafaqun alaih, tidak ada perbedaan, itu ada 4. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka carilah dalam hadis, ya, dalam Sunnah, hadis. Kalau tidak ada, cari di Ijma. Kalau tidak ada, di Qiyas. Qiyas pun ini menyamakan hukum yang ada, tetap menyamakan dari Al-Quran dan hadis. Tidak sembarangan, seperti itu, ya. Jadi, ketika memang kasus yang ada, yang terus bertambah ini, kalau kita minta dalil yang persis, tidak ada. Saya sering mengatakan, Ustadz, rokok apakah memang haram? Mana dalilnya yang mengatakan rokokun haramun, misalnya rokok haramun dalam Al-Quran, mana ayatnya? Kalau dalam hadis qala Nabi SAW rokok haramun, ya kalau dicari sampai kiamat kurang 2 hari tidak kira ketemu, ya. Begitu juga pelakor, sampai kiamat kurang 2 hari pun tidak akan ketemu kalau mencari yang pasti pelakor haramun gitu, tidak ada. Namun kita ilhakkan, kita samakan dengan hukum yang sudah ada, sehingga ketemulah dengan hukumnya kita samakan dengan yang sesuatu yang ada. Inilah yang disebut dengan kias, seperti itu, dengan persyaratan tertentu, tapi ya seperti itu. Kemudian masalah mencintai. Kalau urusan cinta mencintai ini repot memang, ya, karena kalau cinta itu istilahnya kan tai kucing rasa coklat katanya, seperti itu katanya anak-anak milenial sekarang. Ketika kita sudah bahas cinta, ini adalah anugerah, ya, anugerah, maka kita harus syukuri dengan kecintaan tersebut. Kita tidak bisa mengabaikan, saya tidak mau memiliki cinta ini, cinta itu adalah buruk semuanya, ini yang salah fatal. Sehingga kadang orang yang ingin mendalami, ingin berhijrah misalnya, kemudian mematikan cintanya, ini kesalahan, ya, ini kesalahan fatal. Hijrah itu tidak mematikan cintanya, justru malah meninggikan cintanya. Tinggal kita penempatannya, ya. Lantas bagaimana ketika kita mencintai orang suaminya, istrinya orang lain misalnya, ini sudah dijelaskan. Rasulullah juga pernah bersabda, kalau kalian melihat perempuan lain misalnya, ya, dan dia itu cantik, kita bahkan senang, cintalah istilahnya, ya. Entah itu nafsu, entah apa istilahnya, cintalah. Melihat perempuan lain di luar, maka segeralah pulang, ya. Ajlu ilal bait, segeralah pulang. Kenapa? Kok disuruh segera pulang? Karena apa-apa yang ada dalam perempuan cantik itu, perempuan yang kita cinta itu, entah itu istrinya orang atau bukan, itu ada pada istri kita, ya, ada pada istri kita, seperti itu. Sehingga jelas ketika kita sudah mulai tumbuh misalnya rasa-rasa ke orang lain, yang mana itu sudah dimiliki orang lain misalnya, ya, atau sudah punya suami dan lain sebagainya, maka segeralah pulang, lihatlah istrinya. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di orang yang kita cintai, yang dianggap wah menurut kita, itu ada pada istri kita. Semuanya ada pada istri kita, seperti itu. Itu solusinya dari Nabi sendiri. Namun kita tidak bisa memungkiri kalau cinta itu ya ada. Cinta itu adalah anugerah, maka kita tidak dapat dipungkiri, tinggal kita penempatannya, ya. Karena kalau kita sampai salah tempat, maka termasuk zalim.
Wat usya ila ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti itu ya. Mungkin itu nggih. Nggih, Ustaz. Apakah dari Mas Zain ada feedback atau dicukupkan? Cukup. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada di kolom chat, Ustaz. Saya bacakan. Dari Mbak Nur Roshidah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa saja kriteria yang bisa dijadikan patokan bagi seorang istri untuk menggugat cerai terhadap suaminya dalam Islam? Ustaz. Ya. Ada beberapa kriteria seorang istri itu boleh meminta cerai kepada suaminya, atau dalam fikih disebut dengan khulu ya. Khulu itu bisa diajukan kepada hakim misalnya, itu dengan beberapa persyaratan. Memang kalau ini secara fikih dulu ya, saya jelaskan secara fikih. Kalau secara fikih bahwasanya si suami itu sudah melakukan hal-hal yang negatif, minum khamr, syarbul khamri, zina dak karuan, kemudian tidak menafkahi, meninggalkan, bahkan sampai ala dorbiyah ya. Ini saya baca tadi ini di beberapa referensi. Imam Nawawi juga mengatakan begitu juga di Ana, Iya dan lain sebagainya. Kok sampai suami itu sampai menganiaya ya, tidak menafkahi, kemudian syarbul khamri, juga meninggalkan agama dan lain sebagainya, maka istri boleh mengajukan khulu ya. Khulu nanti juga ada tebusannya, seperti itu. Boleh mengajukan khulu. Kalau dari arah suami itu mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Kalau istri yang minta cerai, istilahnya itu adalah khulu. Kalau hal demikian boleh, dengan persyaratan itu kalau memang sudah kelewat batas si suaminya, sudah taksir, keterlaluan, maka istri boleh melakukan khulu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, istrinya itu misalnya sakit-sakitan, kemudian istilahnya jatuh miskin, kemudian ditinggal, ini yang perempuannya yang tidak benar ini ya. Perempuannya tidak benar. Sudah suami ini gagal usaha, kemudian sakit, kemudian sudah tidak bisa berbuat apa-apa, malah diajukan khulu. Nah, ini yang perempuannya yang nggak tahu diri, dan ini yang banyak terjadi sekarang ya. Ya, nggak tahu diri ini namanya perempuannya. Harusnya ini kan membangun bersama ya, bukan diambil enaknya saja. Sehingga ini nanti si suaminya ini kena istilah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, seperti itu. Kalau dalam gugatan yang di pengadilan agama, ini saya detail karena baru baca saya. Di pengadilan agama itu ada beberapa kriteria. Ada 4 yang bisa kalian pilih untuk mengajukan khulu atau mengajukan cerai kepada suami. Salah satunya si suami itu menghilang ya selama 4 bulan. Menghilang, tidak menafkahi dan lain sebagainya. Ini bisa diajukan. Kemudian yang kedua, terjadinya percekcokan yang tidak ada tuntas-tuntasnya ya. Terjadinya percekcokan yang tidak ada tuntas-tuntasnya. Yang keempat itu melakukan tindakan aniaya dan kekerasan baik terhadap istri maupun anak. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat itu terjadi perselingkuhan, seperti itu. Ada pihak ketiga atau yang disebut dengan pelakor. Ini bisa diajukan. Kalau ini yang di pengadilan agama. Kalau antum tidak percaya silakan datang, karena saya baru baca soalnya ya. Berkas-berkasnya seperti itu. Ini syarat untuk mengajukan ya. Jadi kita tidak sembarangan, namun janganlah seperti itu. Kita harus mempertahankan. Kalau memang itu sudah sesuai persyaratan, terutama yang di agama ya, monggo saja, tidak apa-apa, karena itu sudah kelewat batas ya. Ini suaminya minum-minuman mabuk-mabukan terus, berzina terus, kemudian tidak mau menafkahi, bahkan sampai menganiaya. Ini boleh, sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Majuzun alaih, katanya Imam Ghazali itu majus, sangat diperbolehkan ya. Tidak makruh, tidak apa, boleh. Ini meskipun terjadi banyak pendapat, namun kebanyakan ulama mengatakan hukumnya boleh mengajukan ketika si suami itu sudah kelewat batas seperti itu. Begitu juga kalau suami, kapan saja bisa menjatuhkan ya. Kalau dari suami itu istilahnya talak, menceraikan. Kalau dari istri ke suami itu namanya minta khulu ya, minta cerai, seperti itu. Mungkin itu ya. Gimana dari Mbak Nur Roshidah? Apakah cukup? Insya Allah cukup. Ya, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Siti Ianatul.
bagaimana cara kita agar berprasangka baik kepada berita-berita yang hoax di media sosial. Kita tahu bahwasanya di media sosial itu banyak sekali berita hoax, dan apa hikmahnya dari prasangka yang baik itu, Ustaz? Ya. Terkait apa namanya di Al-Quran jelas ya, Al-Hujurat ayat 11 itu sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh selalu bersuudzon kepada semuanya ya. Jauhilah suudzon, inna ba'dadzonni ismun, karena sesungguhnya apa namanya, aduh kok ceket ini. Halo, suara saya jelas Mas ya? Hilang Jelas ini. Ustaz, jelas. Bentar, hilang ini ya. Nah, jadi apa namanya, kaitannya itu ketika kita tidak apa namanya tidak suudzon, maka yang jelas terjadi hal-hal yang negatif terus dalam pikiran kita, negatif thinking. Hal yang demikian itu ketika kita banyak suudzon atau sampai menjustis orang lain, maka Al-Quran jelas ayyakula lahmi akhihi, seolah-olah dia itu memakan bangkainya sendiri ya, maka jelas sangat tidak diperbolehkan. Namun ketika kita berhusnudzon, apa manfaatnya kepada kita, terutama ke berita-berita hoax, yang jelas kita itu jangan percaya ke hal yang gosip-gosip seperti itu ya, karena itu semuanya itu termasuk bagian dari gibah semua. Rata-rata gosip itu kan termasuk gibah ya, gibah ngerasani. Namun memang ada gibah yang diperbolehkan. Kalau gibah yang diperbolehkan itu istilahnya giptoh. Semisal Unisa Sabdian itu apa namanya, dia itu tambah cantik, pinter, dia itu semangat, ajarnya dia latihan dengan keras, berusaha dengan keras dari nol. Nah, itu merasanya yang seperti itu tidak apa-apa. Itu harus, karena dalam rangka agar kita tambah semangat atau mengambil pelajaran. Kak, malam ini kasus ini hanya sebagai contoh agar kita tidak melakukan hal yang demikian. Bukan suudzon kalau yang seperti itu. Begitu juga misalnya Fir'aun, kita selalu membahas tentang Fir'aun, keburukan Fir'aun, begitu juga Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Hal yang demikian itu sangat dianjurkan. Kenapa? Agar kita itu lebih baik. Kalau kita itu tahu hoax atau tidak, itu sudah ada jelas di mana, di webnya. Kalian nanti bisa buka www.hoax.com, nanti di situ itu akan tertera mana yang mana yang berita hoax, mana yang tidak. Sehingga kita bisa membedakan mana ini berita hoax atau tidak, seperti yang kemarin kasusnya vaksin bisa membunuh kita, atau itu memang itu sejenis virus yang bisa mematikan manusia dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal lihat saja di situ di berita hoaxnya. Namun memang kalau urusan benar atau tidak itu bukan wilayahnya kita, itu urusannya Allah ya. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, itu kan tidak tahu. Yang jelas kita itu berusaha mencari meminimalisir agar kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang hoax seperti itu. Kalau kita ada kasus yang demikian, misalnya kasusnya Nisa Sabian, maka ya kita ambil hikmahnya saja ya. Apa yang bisa ambil, seandainya itu memang kenyataan, mari kita untuk tidak berbuat seperti itu. Kalau memang itu kenyataan, kita selaku misalnya, karena kita senang ya, kita tidak dipungkiri, sering memutar lagu-lagunya, qasidahnya juga bagus dan lain sebagainya, ya kita husnudzon saja, kemudian sesuai kaidah usul fiqh, khudz ma sofa watsruk ma kadar, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Yang dari Nisa Sabian itu yang bagus, ambil. Kalau yang buruk ya jangan diambil, seperti itu. Karena kaidahnya khudz ma sofa watsruk ma kadar, seperti itu. Oke. Mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator. Halo moderator. Oke, Ustaz. Dari Mbak Siti Yanatul, apakah ada feedback ataupun dicukupkan saja? Kayaknya tidak ada respon ini. Lanjut Ustaz ya. Untuk termin 2 kondisional saja ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan yang datang dari Mbak Umi Azizah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Perceraian sendiri merupakan sesuatu yang halal dilakukan namun dibenci oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah lebih baik mana ya? Menceraikan suami yang selingkuh, mempertahankan pernikahan demi anak, atau mengikhlaskan diri untuk poligami? Nggih, ngoten Ustaz. Pertama, hadisnya jelas ya. Hadis qudsi ini, hadis qudsi itu redaksinya dari Allah ya. Yang melafatkan itu adalah dari Nabi ya. Itu dari Allah langsung. Abghadul halali at-talaq ya. Aku itu paling benci abghadul halali at-talaq. Ada sesuatu yang halal namun paling aku benci ya. Ada sesuatu yang boleh namun aku paling benci yaitu at-talaq, perpisahan ya, perceraian. Karena memang itu tidak diinginkan dan setiap orang itu tidak menginginkan hal yang demikian, tidak ada ya. Kita tidak mengkiri tidak ada orang itu ingin sedih, ingin bercerai-berai, ingin perceraian dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang tidak normal saja yang menginginkan kesedihan, menginginkan kesengsaraan, tidak menginginkan kebahagiaan, hanya orang-orang yang tidak normal saja. Normalnya orang ya semuanya tidak ada yang menginginkan perceraian, itu tidak ada ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kasusnya ketika ada hal yang demikian, ketika misalnya dianggap suaminya selingkuh, ya kita teliti dulu. Kan saya sudah sering mengatakan ya, inja akum fasikum binabain. Ya. Inja akum fasikum binabain fatabayanu. Kalau ada berita mengatakan bahwasanya ini selingkuh, demikian, kita klarifikasi dulu. Apakah memang benar terjadi hal yang demikian? Kalau tidak, ini kan termasuk ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, hai orang-orang yang beriman. Tapi ini yang beriman saja. Kalau ada beriman tak kira percaya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah prasangka. Idza ba'dadh-dhonni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ya. Dan dan jangan mencari keburukan, mencari kesalahan, dan janganlah menggunjing. Nanti tidak ada apa-apa karena sibuk kerja, sibuk berdakwah, sibuk ngajar, sibuk aktivitas, nanti dianggap selingkuh karena tidak perhatian dan lain sebagainya. Ini ya repot kalau seperti ini. Istilahnya karena perempuan terlalu insecure dan juga terlalu protek sehingga menjadi over. Nah, ini tidak mengenakan pasangan atau si suami misalnya, sehingga terjadi percekcokan terus. Yang perempuan juga suudzon terus seperti itu. Sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal sudah jelas ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dhan ya. Jangan mencari-cari kesalahan ya. Jangan mencari kesalahan orang lain, apalagi suaminya. Jangan menggunjingnya ya. Ibaratnya apa? Dalam Al-Hujurat ayat 12 ini dijelaskan, atuhibbu ahadukum ayyakula lahmu akhihi. Apakah kalian senang ya memakan bangkainya, bangkai ya. Ibaratnya orang yang mencari kesalahan, terus si istri mencari kesalahan suaminya, terus ini ibaratnya memakan bangkainya saudaranya sendiri ya, memakan bangkainya suaminya sendiri. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya dijelaskan fakarihtumu. Maka apakah kamu tidak merasa jijik ketika memakan bangkainya saudaranya sendiri atau suaminya sendiri, bangkai? Kita tahu bangkai busuk seperti itu ya. Jadi orang yang mencari-cari kesalahan nanti diibaratkan orang yang makan bangkainya saudaranya sendiri. Begitu juga pasangan, kalau istri ke suami juga seperti itu, suami ke istri juga gitu. Tidak hanya istri ya, suami juga kadang terlalu protek, akhirnya menuduh yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, sehingga terjadilah talak seperti itu, perceraian. Padahal jelas hadisnya abghadul halali at-talaq seperti itu. Dan perintahnya perintahnya agama khususnya dalam Al-Quran, meskipun di awal itu wa khalaqnakum azwaja, kita menciptakan kalian semua itu berpasang-pasangan ya, lita'arufu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal, bersatu dan lain sebagainya. Namun bukan dianjurkan untuk tajassus. Ingat ya, anjuran agama itu untuk berpasang-pasangan, saling melengkapi dan lain sebagainya, bukan dalam rangka untuk saling mencari kesalahan. Kalau saling mencari kesalahan, wah fatal ini. Fatal jelas ya. Kenapa?
Karena perintah tajassus itu bukan pada suami ke istri, istri ke suami, keliru. Kalau tajassus antara suami dan istri dan suami, akhirnya apa? Perceraian yang terjadi. Seperti itu. Tajassus memang pernah ada di zamannya Rasulullah, itu pun dalam rangka mengintai-intai strateginya orang Yahudi yang ketika itu mau perang, ya. Sehingga strateginya ketahuan, Islam perang ketika waktu itu dengan non-muslim atau orang kafir, menang akhirnya. Kenapa? Karena tajassus, mengintai-intai dulu. Kalau yang diintai-intai itu suaminya diintai-intai ke istrinya, akhirnya apa? Terjadi percekcokan. Ini sesuai yang di pengadilan agama bahwasanya antara si A dan si B sering saling tuding-menuding, sering percekcokan yang tidak ada hentinya, bisa diajukan. Akhirnya sama hakim dikabulkan, ditop. Selesai sudah, ya. Meskipun abgadul halali atolak. Kenapa kalau hal demikian ya? Karena dibuat sendiri seperti itu, ya. Yang jelas kita harus menjaga, mudah-mudahan langgeng semua, ya. Seperti itu. Dan tidak ada, semua orang tidak ada yang menginginkan perpisahan, semua orang tidak ada yang menginginkan perceraian, semua orang tidak ada yang menginginkan tidak sukses, tidak ada yang menginginkan tidak bahagia, tidak ada yang menginginkan kesengsaraan dalam hidupnya. Semuanya ingin bersama, semuanya ingin bahagia, semuanya ingin sukses, ya. Syukur-syukur suksesnya dunia dan akhirat. Namun terkadang rencana tidak sesuai apa yang kita inginkan. Inilah yang disebut dengan ujian. Allah berfirman, walanabluwannakum, dan pastinya kita akan kalian akan kuuji semuanya, ya. Minal khaufi wal ju', dari ketakutan, kelaparan, wanaksi minal amwal, dan juga kekurangan harta, kemiskinan, ya. Wabasyiris sabirin, dan nanti berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Oke, diucapkan terima kasih kepada Saden Firdaus. Apakah ada feedback atau pendidikan dari Mbak Umi Aziza? Oke, cukup ya. Karena sudah menunjukkan pukul 9, maka langsung saja dilanjutkan pada acara selanjutnya. Ini bacaan doa yang akan langsung dipandu oleh Ustaz Dani Firdaus. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustaz Dani Firdaus. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini meskipun sedikit semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu, semangat terus mengikuti kajian-kajian milenial yang diadakan oleh SIP Universitas Jember ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hajatina wa hajatikum sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.